Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustinho Celeradu, NIM 1803 03 0053. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang kasus tanah di Besipai TTS. Ini merupakan hasil UAS saya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan langsung masuk ke pembahasannya saja. Ini merupakan sejarah tentang kasus tanah yang ada di Besipai. Jauh beberapa dekade sebelum tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vektor Nabusa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2,674 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali hutan-hutan. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dewa Kio, yang berarti larangan sejak itu. Masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara atau onen vekio atau berdoa untuk larangan. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun. Dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antara negara dan masyarakat adat Pubabu. Sebagai pemilik hutan, pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di Blukar masyarakat sendiri. Namun, Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu, di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak. Namun, masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Kami melakukan penolakan agar hutan yang kami jaga ini tidak dirusak atas nama proyek pembangunan, ungkap Niko Manao, salah satu anggota Dewan Adat Pubabu beberapa waktu lalu kepada foxntt.com. Pemaksaan. Oke, di sini kita akan membahas tentang pemaksaan. Pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu, rombongan Pemprov NTT datang ke Besipai untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik Pemprov NTT. Rombongan Satpol PP, Sekretaris Camat Amanuban Selatan, dan pihak salah satu masyarakat adat Pubabu. Utusan Pemprov NTT itu kemudian meminta David menandatangani surat pengosongan lahan dalam kawasan hutan adat dalam adat Pubabu Besipai TTS. Kedatangan Pemprov NTT sontak membuat Bapak David Manisa sekeluarga merasa ketakutan dan trauma. Tanpa dijelaskan maksud menandatangani surat tersebut, akhirnya Bapak David Manisa enggan untuk menandatangani surat pernyataan itu. Demikian tulis ITA PPK dalam rilis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Benyamin Selan dan Ketua ITA PPK Pubabu Besipai Immanuel Tampani, memotret layaknya seorang teroris besar. Salah satu oknum dalam rombongan berkata, foto dia supaya foto dia, Larina kita bisa kejar dia. Tanpa ada perlawanan dari David Manisa, mereka mengambil foto darinya
yang kala itu sedang memakai celana pendek tanpa menggunakan baju. David Manisa pun diajak untuk mengikuti mereka agar bersama-sama menuju ke rumah warga masyarakat adat lainnya. Setelah dari rumah David Manisa, aksi tersebut berlanjut di rumah milik Fransai. Fransai juga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan. Pemaksaan yang dilakukan oleh rombongan tersebut mendapat protes dari masyarakat setempat. Fransai juga enggan menandatangani surat pernyataan tersebut. Terhadap Fransai, utus Pemprov juga memotret sambil mengeluarkan nada ancaman foto dia juga supaya kalau dia lari kita bisa tangkap dia. Aksi telanjang. Polemik tanah ini terus berlanjut hingga era Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Laiskodat. Gubernur dan rombongan menandatangani wilayah Besipai, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau biasa dikenal dengan Tetes, Selasa tanggal 12 bulan 5 2020. Dalam video yang diunggah ke Facebook oleh Andri Manafe pukul 4 sore Selasa kemarin, tampak Gubernur NTT Victor Laiskodat disambut aksi protes warga yang hendak direlokasi dari lokasi Besipai. Dalam video tersebut, 3 orang ibu berteriak protes dan langsung membuka baju di depan rombongan Gubernur Victor. Hadir pula Bupati Tetes Epi Tahun, anggota TNI dan Polri serta Pol PP. Tampak 3 orang ibu dengan seorang warga laki-laki menyampaikan argumentasi dengan Gubernur Victor. Victor Laiskodat emosi memuncak saat warga dan dirinya saling menunjuk dengan jari. Gubernur NTT itu langsung memanjati pagar dan masuk ke dalam barisan ibu-ibu yang tampil di bagian depan. Kemudian duduk dalam sebuah pondok untuk berdiskusi bersama warga. Gubernur Laiskodat kali ini datang membawa janji kesejahteraan lewat proyek kelor dan pembangunan lokasi peternakan. Untuk mewujudkan proyek itu, Gubernur Victor berencana merelokasikan puluhan warga di sana. Deputi WALHI NTT, Yuven Stefanus Nongka, seperti dilansir dari Mongbei Indonesia, Rabu, tanggal 4 bulan 3 2020 lalu, mengatakan perjuangan masyarakat Besipai adalah menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi pemerintah sendiri, ucapnya. Wali NTT memandang perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya menyelesaikan masalah. Kehadiran pemerintah harusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tegasnya. Yuven menjelaskan Dinas Peternakan Pemprov NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang terluang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun sejak tahun 1987 hingga 2012, merujuk pada peraturan pemerintah PP nomor 40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Dalam konteks masalah di hutan Pubau, tanah tersebut adalah kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik, jelas Yuven. Selanjutnya, dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antara pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik. Hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan. Artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi. Ungkapnya berdasarkan hal itu, kata Yuven, masyarakat yang mendiami hutan purba mempertanyakan dasar Gubernur NTT merelokasi masyarakat dari tanah adatnya sendiri. Yuven menjelaskan pasal 50
PP nomor 40/1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin D, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelola atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut telah dihapus. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada salah kata atau ungkapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.